Om Swastiastu. Selamat pagi Kak Dewa dan Kak Happy. Selamat pagi. Jadi dalam percakapan coaching kali ini, Kak Dewa selaku coach, Kak Happy selaku coachee, dan saya Komang Tariani selaku pengamat. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini sudah direkod, nggih. Sebelumnya saya ingin berdiskusi dengan Kak Dewa terlebih dahulu selaku coach mengenai rubrik penilaian percakapan coaching yang terdiri atas pertama, mendengarkan aktif dengan nilai maksimal, bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachee. Yang kedua, pertanyaan berbobot dengan nilai maksimal, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Dan ketiga, memberdayakan coachee dengan nilai maksimal, membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Demikian Kak Dewa, apakah sudah dapat dipahami? Siap, sudah. Ya. Siap, sudah. Nah, berdasarkan 3 kompetensi inti coaching, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, apa kompetensi coaching yang ingin Kak Dewa kembangkan? Yang ada ketiga kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Ya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya, Kak Dewa? Kehadiran penuh. Oke, apa indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Kak Dewa? Ya, agar saya bisa agar coaching itu bisa bersikap terbuka, dan juga saya ingin tahu tentang keadaan dari coaching tersebut. Oke, terima kasih Kak Dewa atas informasi dan jawabannya. Demikian sesi percakapan saya selaku pengamat dan Kak Dewa selaku coach. Selanjutnya silakan coach dan coachee melakukan percakapan coaching. Semoga sukses dan lancar ya. Terima kasih. Ya. Selamat siang Kak Dewa. Lagi mengerjakan apa itu ya Pak ya? Lagi sibuk ya Pak ya? Selamat siang Bu Epi. Ini Bu, saya lagi rekap absen bulan ini. Ini baru selesai juga. Setelah ini Bapak apakah ada jam mengajar Pak? Tidak Bu, kebetulan sekarang Pak Putu yang mengajar PPOK. Oh iya, kalau begitu bolehkah saya minta waktunya sebentar Pak Dewa? Saya ingin bercerita dengan Pak Dewa. Oh ya Bu Epi, silakan Bu. Saya siap Bu, karena kebetulan saya juga tidak ada kesibukan. Ayo Bu, mau cerita apa ini Bu? Tampaknya serius sekali Bu ini. Begini loh Pak Dewa, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami dan saya rasakan dan menjadi beban ketika saya mengajar kelas 5 yang sekarang Pak Dewa. Oh iya Bu Epi. Apa itu Bu? Pantas, saya perhatikan Ibu beberapa hari terakhir ini seperti tidak fokus Bu. Begini Pak Dewa, saya itu kurang maksimal dalam melaksanakan pembelajaran di kelas karena ada 3 siswa saya di kelas 5 itu belum lancar membaca Pak. Bahkan huruf saja mereka belum hafal betul. Padahal saya punya PR berat loh Pak terkait pelaksanaan ANBK di bulan Oktober ini Pak. Bagaimana ya ini saya harus menyelesaikannya? Bingung pokoknya Pak, aduh. Oh begitu Bu. Jadi menurut Bu Happy, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi Pak Dewo atas permasalahan tentang 3 murid saya ini Pak. Menurut Bu Happy, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu mengalami lambat membaca Bu? Apakah Ibu sudah pernah mengidentifikasi penyebabnya? Saya sudah pernah sih mengidentifikasi penyebab dari permasalahan ini. Nah, yang pertama, mereka memang agak malas belajar, apalagi mereka itu ini kan angkatan mereka ini terdampak pelajaran daring waktu pandemi COVID-19, Pak. Kemudian yang kedua, ternyata 3 orang siswa ini di rumahnya broken, Pak.
orang tuanya berpisah dan hanya dirawat oleh neneknya. Ditambah lagi kemampuan ekonomi keluarga mereka itu kurang mampu, sehingga anggota keluarganya sibuk mencari nafkah untuk biaya hidup sehari-hari. Dan tentunya anak-anak ini menjadi kurang perhatian di rumahnya. Mereka itu tidak ada yang memperhatikan lebih di rumah, Pak. Apalagi terkait belajar. Sisanya mereka hanya belajar di saat di sekolah saja, Pak Dewo. Oh begitu. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat mereka senang belajar membaca kalau di sekolah, Bu? Menurut saya, siswa senang belajar membaca apabila diberikan buku belajar membaca yang sederhana atau buku membaca bergambar ya, Pak ya. Wah, saya sependapat dengan Bu Happy. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid-murid tertarik untuk membaca, Bu? Menurut saya, murid-murid mungkin dibacakan terlebih dahulu sebuah buku dengan menarik sehingga mereka merasa berada pada situasi yang nyaman dan mereka juga merasa tidak seperti belajar. Mungkin bisa dilakukan misalnya saat jam istirahat ya Pak ya. Nah setelah itu kita bisa mengajukan pertanyaan pemicu dari buku yang kita bacakan. Kemudian asosiasikan dengan benda di sekitar murid, lalu arahkan mereka menulis benda-benda di sekitar, lalu ajari mereka mengeja abjad, kemudian membuat jadwal membaca secara rutin di luar jam pelajaran mungkin Pak ya? Nah, saat mereka membaca, hal apa saja yang menjadi hambatan utama mereka susah membaca ya Bu? Kemungkinan sih karena mereka tidak hafal huruf Pak Dewo. Kalau boleh tahu, Ibu memperkenalkan huruf ke mereka dengan cara apa ya Bu? Oh begini biasanya Pak Dewo. Biasanya saya mengenalkan huruf ke mereka itu dari A sampai Z. Mereka saya suruh untuk menulis di buku tulis mereka sambil menghafalkannya saja Pak Dewo. Menurut Bu Happy, kira-kira adakah cara atau teknik lain selain yang Ibu sampaikan tadi? Saya pikir banyak mungkin ya Pak Dewo ya, cara atau teknik lain. Misalnya bisa menggunakan lagu dalam belajar huruf, bisa mungkin dengan teknik mengenal huruf, menulis di udara, kemudian atau bisa menggunakan video YouTube dalam mengenalkan huruf dan membaca, atau bisa menggunakan kartu huruf yang mungkin saya bisa tempel di kelas agar ketiga murid saya ini selalu melihat huruf tersebut setiap harinya. Nah, betul sekali Bu Happy. Saya yakin sekali bila Bu Happy bisa menggunakan berbagai cara dalam mengajarkan membaca, pasti murid-murid Ibu lebih cepat bisa membaca. Jadi, apa rencana Ibu sekarang untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang kegiatan belajar membaca yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai teknik atau cara belajar membaca yang beragam, seperti menggunakan lagu, kemudian teknik mengenal huruf dengan tulis di udara, kemudian bisa menggunakan video YouTube, dan mengenalkan huruf membaca, bisa juga menggunakan kartu huruf yang mungkin saya akan tempel di kelas. Sehingga anak-anak tersebut bisa melihat huruf itu setiap hari. Dan yang paling penting, saya harus mengalokasikan waktu khusus sepertinya ini Pak Dewo, dalam mengajari murid-murid belajar membaca, agar hal ini menjadi rutin dan terbiasa bagi murid-murid. Wah, bagus sekali rencana Bu Happy. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Lalu apa komitmen Bu Happy terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu merancang kegiatan belajar membaca yang menyenangkan tentunya dengan menggunakan berbagai teknik atau cara belajar membaca yang beragam untuk membangkitkan motivasi mereka untuk belajar membaca Pak Dewo. Kemudian saya juga harus lebih fokus dan maksimal dalam membimbing mereka terutama di sekolah. Saya sepertinya juga harus melakukan pendekatan kepada keluarga murid agar membantu saya membimbing anak-anaknya ketika di rumah untuk belajar membaca. Nanti materi belajar membacanya akan saya berikan dari sekolah. Wah, bagus sekali Bu Happy. Saya sangat mendukung.
Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya. Saya yakin Ibu pasti bisa. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat lega, Pak Dewa, setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Dewa ini. Pikiran saya mulai terbuka karena telah menemukan solusi atas kesulitan yang saya alami. Nah, mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang hebat ya Pak Dewa ya, yang selalu bisa memotivasi anak-anak. Merupakan kebanggaan bagi kita jika murid kita sudah berhasil dalam pembelajaran. Ya, betul sekali, Bu. Semoga kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid ya, Bu. Terima kasih atas waktu luangnya ya Pak Dewa ya. Semoga kita semua selalu menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak Dewa. Ya, sama-sama Bu Happy, jangan pernah sungkan. Saya akan selalu berusaha membantu kalau rekan kerja ada kesulitan semampu saya. Terima kasih atas waktu luangnya. Lagi sekali saya senang sekali memiliki rekan kerja seperti Pak Dewa, bisa diajak sharing. Sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Dewa. Sama-sama. Nah, setelah percakapan tadi, apa yang sudah Kak Dewa lakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Kak Dewa? Saya sudah melakukan ketiga indikator tersebut, yaitu sudah melakukan pertanyaan berbobot, melakukan kehadiran penuh, dan juga mendengarkan aktif. Ya, berdasarkan hasil observasi terhadap percakapan coaching yang Kak Dewa dan Kak Happy lakukan, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Kak Dewa di percakapan tadi kan kehadiran penuh. Itu sudah dilakukan oleh Kak Dewa. Kak Dewa sudah fokus kepada koci, selalu menjaga kontak mata dengan koci, dan sudah menunjukkan sikap ingin tahu lebih banyak tentang koci. Nah, kemudian, kompetensi apa lagi yang ingin Kak Dewa kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Kak Dewa? Saya ingin mendengarkan indikator mengenai mendengarkan aktif nanti untuk coaching berikutnya. Oke, baik Kak Dewa dan Kak Happy, terima kasih sudah melakukan percakapan coaching dengan baik dan bersedia diobservasi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama sesi. Sesi ini akan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Oh. Om Santi Santi Santi.